Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kelas sistem produksi kami. Yang beranggotakan, yang pertama itu ada Yunus Elijah Safi'i dengan NIM 2234, berikutnya ada Asle Hatu Diana dengan NIM 241, berikutnya ada Rizky Ade Firmansyah dengan NIM 246, berikutnya ada Laila Jonna Jufa dengan NIM 249, berikutnya ada Angga Nugroho dengan NIM 266. Ya, materi yang ada di sini yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua identifikasi waste yang ada dan dampaknya, yang ketiga ada ide-ide solusi alternatif, yang keempat ada solusi yang dipilih dengan pendekatan 5R, yang berikutnya ada analisis hasil kejadian sebelum dan sesudah, dan keenam ada keuntungan dari penerapan solusi. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam hal ini, kelompok kami melakukan pengamatan terhadap antrian pengecekan STNK mahasiswa ketika hendak keluar dari parkiran teknik. Beberapa hal yang melatar belakangi pengamatan yaitu penjaga antrian pengecekan STNK mahasiswa karena jalur yang hanya digunakan hanya pada jalur sebelah kiri. Yang B, pengecekan STNK mahasiswa ini masih dilakukan secara manual, maka diperlukan keseimbangan antara penjaga pada jalur kanan dan kiri agar terjaga efisiensi waktu dan juga pergerakannya. Nanti ada antrian panjang akibat ramainya mahasiswa yang hendak keluar dari parkiran teknik sedikit menghambat kendaraan yang datang dari arah masuk. Yang kedua ada identifikasi waste dan dampaknya. Yang pertama itu ada pemborosan waktu menunggu, pemborosan stok barang, pemborosan gerakan, pemborosan transportasi, pemborosan proses secara berlebihan, pemborosan secara berlebihan, pemborosan proses secara berlebihan. Yang kedua ada pemborosan waktu menunggu. Terjadi jika ada waktu yang mana para karyawan ataupun mesin tidak beraktivitas sesuai dengan kegiatan produksi karena suatu lain hal, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pemborosan waktu menunggu. Berikutnya ada identifikasi masalah. Kenapa kok pemborosan waktu menunggu? Sebagai contoh penerapan yaitu ketika terdapat mahasiswa yang harus mengeluarkan STNK pada saat sudah di depan penjaga STNK. Yang belum lagi apabila STNK tidak langsung ditemukan, maka akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk mencari STNK-nya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat efisiensi waktu selama berjalannya kegiatan pengecekan STNK tersebut. Hal lain terjadi ketika jalur kanan belum digunakan dengan maksimal, yang mana seharusnya digunakan agar efisiensi waktu pengecekan STNK dapat lebih maksimal dan terus berjalan tanpa ada elemen yang diam ketika sedang ada antrian. Selanjutnya ada ide-ide solusi alternatif. Beberapa ide dari solusi alternatif ini antara lain, yang pertama menambah penjaga di jalur sebelah kanan agar seimbang antara jalur kanan dan kiri. Yang kedua, membuat papan pemberitahuan untuk yang tidak membawa STNK agar motor dapat diparkirkan di tempat yang sudah ditentukan, dan membuat papan himbauan di dalam parkiran dengan tulisan siapkan dulu STNK Anda sebelum keluar. Yang terakhir, ada jalur dibuat lebih lebar agar tidak saling berdesakan antara jalur 1 dan jalur 2, serta tidak menutup jalur dari arah masuk ke dalam parkiran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada solusi yang dipilih dengan pendekatan
5R. Dan solusi yang kita pilih yaitu 3, diantaranya yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi. Dan apa sih kaitannya dengan 5R itu? Kaitannya dengan 5R sendiri, yang pertama, R itu seri, merupakan sebuah upaya untuk bekerja seefisien mungkin. Dari solusi yang ketiga, yaitu membuat papan pemberitahuan dan peraturan yang tidak membawa STNK agar motor diparkirkan di tempat yang seharusnya. Lalu untuk papan pemberitahuan yang siapkan dulu STNK Anda sebelum keluar, itu merupakan seri yang dimana kita sebagai mahasiswa harus melaksanakannya dengan baik sesuai. Kita bisa lebih ringkas lagi. Terus yang kedua yaitu ada rapi atau dalam bahasa Jepangnya yaitu saiton. Dalam hal ini, pelebaran jalur antrian dapat menyebabkan kendaraan motor dapat lebih antri dengan lebih tertata dan tidak saling berdesakan. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada rawat atau seiketsu dalam bahasa Jepang, yang mana rawat ini menggabungkan kebersihan dan kerapian di atas dengan kebiasaan para penggunanya untuk senantiasa menjaga kondisi agar tetap pada standar yang berlaku. Jadi, merawat kerapian antrian, merawat penempatan motor sesuai ketentuan ketika sedang menulis karena tidak membawa STNK, tidak merusak papan pemberitahuannya ada, dan tidak membuang sampah sembarangan ketika berada di dalam parkiran. Berikut merupakan contohnya. Lalu selanjutnya ada rajin. Rajin atau shisuke dalam bahasa Jepangnya. Rajin di sini berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat terus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan baik yang dapat saling menguntungkan antar sesama pengguna parkiran teknik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah resik atau seiko. Resik di sini berarti menjaga kebersihan, yang mana ketika memberikan STNK kepada petugas tidak harus menunggu lama dulu. Yang dimana ketika mengenai kita sehingga itu menjadi tidak resik atau tidak rapi gitu ya. Jadi solusi tersebut sangat baik untuk dilakukan. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah analisis hasil perbandingan sebelum dan sesudah. Dapat dilihat di bagian sebelum tersebut ada jalur sebelah kanan yang dipakai daripada jalur sebelah kiri, sehingga dilakukan penambahan personal jalur sebelah kanan agar dapat mengefisiensi waktu pelayanannya. Yang selanjutnya dapat lihat bahwa gambar sebelum jalur lebih sempit sehingga dapat menyebabkan kemacetan atau berdesak-desakan, sehingga perlu perlebaran agar efisiensi waktu antri semakin meningkat, ringkas, serta rapi. Selanjutnya ada papan tempat parkir khusus yang tidak membawa STNK, maka berdampak pada peletakan kendaraan sesuai ketentuan yang tidak menghalangi kendaraan lain yang menggunakan STNK, sehingga efisiensi waktu dan kerapian juga dapat tercapai. Dan selanjutnya yaitu adanya himbauan, papan himbauan siapkan STNK Anda sebelum keluar sebagai sudut di berbagai sudut parkiran dapat berdampak dengan efisiensi waktu pengecekan STNK karena sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecekan. Jadi sebelum ke arah keluar sudah disiapkan STNK-nya. Untuk yang terakhir, keuntungan dari penerapan solusi. Next. Yang pertama, keuntungannya yaitu tercapainya keseimbangan jalur kanan dan kiri sehingga dapat memperlancar para pengguna sepeda motor untuk melakukan pengecekan STNK. Yang kedua, pelebaran jalan berdampak pada luasnya akses jalan keluar agar tidak saling berdesakan atau macet sehingga efisiensi waktu dapat tercapai. Yang ketiga, papan himbauan untuk yang tidak membawa STNK agar motor diparkirkan di tempat yang sudah ditentukan agar rapi dan tidak menghalangi antrean yang lain dalam pengecekan STNK. Yang terakhir, himbauan siapkan dulu STNK Anda sebelum keluar adalah agar tinggal memberikan STNK tanpa mencari terlebih dahulu sehingga lebih hemat waktu pelayanan.
Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.